Masih tentang dunia motivasi ya. Kalau kita bicara tentang motivator, sebenarnya saya lebih suka gelar sebagai seorang motivator itu bukan karena profesi. Karena kalau sudah motivator itu menjadi sebuah profesi, maka yang dia tampilkan adalah sesuatu yang itu menurut saya berbau teori. Bisa saja dia baca buku, kemudian dia kutip ucapan dari buku itu, tulisan dari buku itu, kemudian dia sampaikan. Bisa jadi dia pernah ikut pelatihan di mana kemudian dari pelatihan itu dia kutip kemudian dia sampaikan. Dan jadilah dia seorang motivator. Dan pada akhirnya dia diundang kemana-mana, dia menyampaikan apa yang dia dengar dan sebagainya. Apakah itu salah? Tidak memang. Tetapi dia hanya menyampaikan materi-materi motivasi. Dan itulah profesi motivator. Ya, menyampaikan materi-materi yang menggugah semangat, menggugah perubahan, mendorong perubahan pada diri seseorang, dan memang itu baik. Tetapi akan jauh lebih baik lagi sebenarnya bahwa gelar motivator itu bukan karena sebuah profesi untuk mencari uang. Tapi gelar motivator itu sesungguhnya adalah karena memang habit dia, karena kesukaan dia, karena memang hobi dia adalah memotivasi orang lain. Dia hobi mengatakan sesuatu yang itu baik dan itu tercermin dalam perilaku dia. Kalau dia mengatakan sesuatu, ya maka sedapat mungkin dia berusaha juga untuk melakukan apa yang dia katakan. Nah, dengan demikian orang akan melihat bahwa terjadilah sinergi dari apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia katakan, dan sekaligus orang akan melihat apa yang dia lakukan. Paling gampang begini. Kalau kita menyandang gelar seorang motivator kewirausahaan misalnya begitu, paling gampang untuk memberikan contoh. Motivator kewirausahaan, memberikan motivasi, materi motivasi kewirausahaan. Maka orang akan melihat seorang yang dia memberikan materi tentang motivasi tentang kewirausahaan, mendorong orang agar dia menjadi pengusaha, maka orang pertama pasti akan melihat apakah orang yang menyampaikan itu juga punya usaha. Nah, makanya ini adalah sebuah sinergi gitu ya, bahwa apa yang dia pikirkan dia akan sampaikan. Begini loh cara-cara berusaha itu, menjadi pengusaha itu seperti ini, langkah pertama ini, kedua dan sebagainya. Dia memberikan motivasi bagi mendorong orang agar dia menjadi seorang pengusaha, memulai dari awal itu seperti apa. Tetapi begitu dilihat, apakah Anda punya usaha, apakah Anda sudah melakukan itu semua tahapan mulai dari awal sampai akhir seperti Anda katakan, dan ketika jawabannya adalah belum, maka yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa apa yang dia sampaikan itu semua menjadi tidak menginspirasi orang lain secara kuat. Energinya menjadi tidak sampai. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, yang dia sampaikan tadi adalah menjadi sebuah kewajiban profesi, karena dia memang harus menyampaikan materi tentang kewirausahaan itu. Dapatnya dari mana? Bisa jadi dapatnya dari membaca buku, bisa jadi dari inspirasi orang lain, dan dia kemudian kutip, kemudian dia sampaikan. Tetapi kalau dia menyampaikan sesuatu yang dia sudah lakukan, dia mengawali usaha itu dari awal, bagaimana prosesnya, bagaimana bangun dari kegagalan, bagaimana membangun usaha itu mulai dari kecil kemudian menjadi besar, bagaimana jatuh bangunnya, kemudian dia sampaikan itu. Maka ya orang akan melihat proses itu. Dan tanpa dia mengutip dari buku manapun, sejatinya sejarah yang dia lakukan, apa yang sudah dia lakukan dari waktu ke waktu menjadi sebuah cerita, dan cerita itu sesungguhnya adalah motivasi yang sesungguhnya bagi orang lain. Jadi bagi orang-orang seperti itu ya, dia apa yang dia udah lakukan itu sudah memberikan inspirasi bagi orang lain. Apa yang dia katakan itu menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain, karena apa? Yang dia katakan adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Jadi sebenarnya bagi saya motivator yang paling baik itu adalah ya bukan profesi, bukan dijadikan sebuah profesi, tetapi menjadi sebuah habit di mana dia mampu men-sharingkan sesuatu yang baik yang dia sudah dapatkan dalam hidupnya, dan itu kemudian disebarkan kepada orang lain, dan orang lain terinspirasi dari apa yang sudah Anda lakukan dan kemudian Anda sharingkan itu. Dan itu yang akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, karena ketika orang meniru apa yang Anda lakukan, langkah-langkah yang Anda sampaikan itu tadi kemudian ditiru oleh orang lain, dan orang lain menjadi sukses seperti Anda, maka ya bagian kebaikan itu tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah, dan akan menjadi berlipat ganda kembali kepada diri Anda.